istri nggak pernah dibolehin mandi bertahun-tahun sama suaminya supaya mereka cepet kaya. Ini tapi akhirnya parah banget sih guys. Jadi kisahnya mereka itu hubungannya harmonis aja. Semenjak istri ini melahirkan semuanya berubah. Bahkan suaminya suruh dia nggak boleh beli shampoo lagi atau hal-hal lain, karena itu bisa membuat mereka kehabisan uang semenjak ada bayi itu. Suaminya selalu kasih dia shampoo gratisan yang bikin rambut dia jadi keriting dan rontok banget. Bahkan istrinya ketika dia ketahuan mandi aja diomelin sama suaminya karena dibilang itu tuh ngebuang-buang air. Dan menurut suaminya mereka nggak bakal kaya kalau misalkan istrinya terus mandi. Jadi istrinya disuruh cari kerja dan nggak boleh mandi sama sekali. Tapi saat istrinya lagi cari kerja bawa-bawa bayi, ternyata dia mempergoki suaminya itu selingkuh. Jadi suaminya itu hidup irit di rumah supaya bisa beliin barang-barang buat selingkuhannya. Akhirnya dia ceraikan suaminya dan membuat dia bisa mandi dengan tenang lagi. Terus cewek ini akhirnya diterima kerja di tempat shampoo gitu. Terus dia malah jatuh cinta sama bosnya dan bosnya juga jatuh cinta sama dia. Tapi suatu saat tiba-tiba suaminya dia nelpon dia lagi. Dan suaminya bilang kalau misalkan dia kecelakaan tolong bantu aku. Itu suaminya tertarik banget dan lihat kalau misalkan mantan istrinya itu udah jadi kaya. Di situ suaminya langsung berpikir mau manfaatin dia. Tapi sayangnya istrinya udah gak mau memilih dia dan udah jatuh cinta sama bosnya sendiri. 3 jam udah mau menikah, tiba-tiba calon suaminya hilang gak tahu di mana sampai akhirnya dia malah mendapat ancaman ini. Jadi kisahnya ini adalah hari bahagia dari wanita ini karena menikah dengan orang yang ia cintai. Tapi 3 jam sebelum menikah tiba-tiba ada yang kirim dia surat. Isi suratnya adalah foto-foto calon suaminya. Tapi di salah satu foto itu dia melihat ada lampu yang gak asing banget bagi dia. Ternyata lampu tersebut berasal dari hotel favorit dia dan calon suaminya. Nah terus dia langsung berpikir kalau misalkan ada sesuatu yang terjadi sama calon suaminya ini. Dia langsung menuju hotel tersebut tapi nggak ada nama suaminya di situ. Sampai tiba-tiba resepsionis suruh pelayan yang bernama Karma untuk bersihin kamar 121. Nah wanita ini juga ingat kalau misalkan di kartunya ada tulisan Karma akan menunjukkan kamu jalannya. Berarti dia harus ke kamar 121. Sampainya dia di sana, dia malah difoto sama wanita ini. Lagi cari calon suaminya yang hilang, tiba-tiba dia malah difoto kayak gini sama seorang wanita misterius. Ternyata wanita ini mengaku kalau misalkan dia adalah pacar dari suaminya. Tapi pengantin wanita itu nggak percaya sama sekali karena suaminya nggak ada di situ juga. Sampai tiba-tiba dia telepon suaminya, tiba-tiba dia dengar kalau misalkan calon suaminya itu udah datang ada di sini. Dan akhirnya cewek ini melakukan sesuatu yang benar-benar bikin kaget banget. Dia mau menjadi seorang pelayan untuk menjebak calon suaminya sendiri. Di situ yang tadinya dia nggak percaya sama sekali, dia akhirnya mengetahui kalau misalkan suaminya itu buaya banget. Situ dia benar-benar kecewa dan sedih banget karena 1 jam lagi tuh dia menikah. Akhirnya mereka memutuskan untuk tetap menikah. Tapi saat cowoknya buka, ternyata itu bukan calon istrinya, melainkan selingkuhannya yang ada di situ. Ternyata calon istrinya udah menjebak semuanya dan bahkan membongkar perselingkuhan cowoknya di depan semua orang. Hal itu ngebuat cowoknya benar-benar malu banget karena calon istri dan selingkuhannya telah menjebak dia. Kakek ini nekat banget ngajak malaikat pencabut nyawa untuk masuk ke dalam mobilnya dia dan akhirnya ini yang terjadi. Jadi kisahnya ada seorang pria yang misterius banget. Dia itu kayak mobilnya baru aja kecelakaan dan rusak. Terus tiba-tiba datang kakek ini yang menawarkan bantuan untuk pakai mobil aku aja. Dan akhirnya pria misterius itu setuju untuk masuk ke dalam mobil si kakek tersebut. Tapi si pria tersebut tuh bikin kakek bingung banget karena dia nggak ngomong apa-apa sama sekali. Dan dia cuma ngeliatin jam doang. Tambah lama kakek takut ada apa sih sama dia. Dan bahkan kakek nanya, kamu tuh kenapa? Tapi dia benar-benar gak jawab sama sekali. Sampai tiba-tiba cowok ini mulai nengok nih ke kakeknya. Dan kakek baru sadar kalau dia adalah malaikat pencabut nyawa di jalan tersebut, yang membuat kakek bakal kecelakaan dan meninggal. Setelah itu malaikat ini akan mengambil korban lain yang lewat di jalan tersebut. Seumur hidupnya anak ini gak pernah boleh keluar rumah sama sekali. Tapi saat dia coba keluar rumah, dia kaget banget melihat foto dari keluarganya guys. Ini parah banget sih. Jadi kisahnya ada sebuah keluarga yang terdiri dari 4 orang. Dia itu anak paling kecil guys. Satu keluarganya boleh keluar rumah, tapi karena dia belum umur 10 tahun dia nggak boleh keluar rumah. Semua keluarganya bilang kalau di dunia ini penuh dengan monster, jadi kamu nggak bisa keluar. Tapi lama-kelamaan dia tuh bosen banget dan pingin banget mengetahui dunia luar tuh kayak apa. Karena kakaknya aja udah boleh keluar. Tapi karena orang tuanya tetap nggak kasih, dia pikir kalau misalkan dia bisa pergi sendiri. Akhirnya setelah 10 tahun dia itu di bawah tanah, dia keluar dan melihat rumahnya untuk pertama kalinya. Pas dia lihat rumahnya itu kayak gak kenapa-napa, kayak bagus-bagus aja. Sampai tiba-tiba dia lihat foto dari keluarganya yang kayaknya hidup bahagia aja bertiga tanpa dia. Jadi siapa dia sebenarnya? Apakah selama ini dia dibohongi? Ini akhirnya benar-benar gak nyangka banget.
Selama 10 tahun anak ini nggak boleh keluar rumah, katanya ada monster. Tapi saat dia lihat kebenarannya, dia benar-benar kaget banget. Jadi karena anak ini udah penasaran banget, dia keluar dari ruang bawah tanah untuk melihat sebenarnya ada apa. Tapi dia benar-benar kaget banget saat melihat foto dari keluarganya yang hidup bertiga aja tanpa dia dan bahagia banget. Kayak nggak ada monster sama sekali. Sampai akhirnya dia ingin memastikan lebih lagi dia keluar rumahnya. Orang-orang malah melihat dia aneh banget karena pakai masker kayak gitu. Padahal nggak ada apapun di luar sana, nggak ada monster sama sekali. Di situ dia benar-benar kesel banget, dia merasa dibohongi oleh keluarganya. Sampai tiba-tiba pas keluarganya pulang, keluarganya kaget banget dia ada di luar dan langsung masukin dia kembali ke dalam ruang bawah tanah. Dia benar-benar ditinggalin dan dikunciin di sana. Sampai tiba-tiba dia berasa ada suara teriakan dan sesuatu di atas rumahnya dia. Ternyata terbongkar lagi semuanya kalau keluarganya selama ini baik, lindungin dia dari monster, yaitu pemerintah yang selalu ngambilin anak kecil di negara ini. Anak bebek ini selalu mikir kalau misalkan kucingnya itu adalah ibu mereka, tapi akhirnya kucingnya melihat semua yang terjadi sebenarnya. Ini parah banget sih guys. Jadi kisahnya kucing ini bernama Michael, yang dia tiba-tiba lihat ada anak bebek susah nyebrang. Akhirnya dia bantuin tuh. Setelah itu dia pergi aja mau makan es krim. Nah tapi dia nggak sadar kalau misalkan anak bebek itu semuanya ngikutin dia. Bahkan ikut makan es krim kayak gini. Di situ dia udah gak nyaman banget, dia pingin pergi, dia nggak mau diikutin sama anak bebek ini. Tapi mereka ikutin sampai rumah dan mau tidur di kasurnya dia. Sampai pasti Michael kerja, anak bebeknya juga ikut terus. Hal itu ngebuat Michael kasihan banget harus dipecat karena benar-benar ngancurin kerjaannya. Apalagi pas dia lagi pacaran, anak bebeknya tuh ganggu terus sampai pacarnya tiba-tiba pergi meninggalkan dia. Di situ dia udah marah banget dan dia langsung mau menjual anak bebek ini ke orang lain. Sampai tiba-tiba ada kucing jahat yang mau beli anak bebek ini. Dan ini benar-benar parah banget guys. Terus tiba-tiba ada kucing yang jahat mau mengambil anak bebek itu. Sampai akhirnya dia nggak jadi jual sama sekali dan akhirnya dia mau rawat nih guys. Dia mandiin, dia ukur tingginya satu-satu. Dan lama-kelamaan dia mulai sayang banget karena dia merasa seperti ibu ya beneran. Sampai tiba-tiba pagi-pagi dia lihat ke kamar, dia kaget banget. Karena ada tulisan dari anak bebeknya kalau misalkan mereka itu harus bersama-sama terbang dan meninggalkan mamanya. Di situ kucing itu benar-benar sedih banget karena dia udah anggap kalau misalkan anak bebek itu adalah anak-anaknya. Dan sekarang dia benar-benar merasa kesepian lagi. Guys, kalian mau nggak ada wahana untuk nongkrong sama buaya? Jadi kalau kalian mau nongkrong sama buaya, kalian bisa ke Cage of Death yang ada di Australia. Wahana ekstrim ini udah dibuka sejak tahun 2011. Jadi biasanya kamu dimasukkan ke dalam kandang seperti ini, terus kandangnya diturunin. Sehingga kamu bisa berinteraksi langsung dan nongkrong sama 7 buaya asin di dalamnya. Bahkan kalau misalkan kamu penasaran banget ingin mencium buaya, kamu bisa masuk ke dalam tabung yang berkaca kayak gini. Kamu juga bisa pegangan tangan sama buayanya. Nah, untuk satu tabungnya maksimal kamu cuma berdua aja ya. Nah, untuk kamu yang mau nongkrong sama buaya harus mengeluarkan 1,8 juta rupiah.